Tanaman katu. Yang kedua, tanaman kalau dia kita panennya lama, umur panjang, yang kayak apa? Tanaman toga itu baru setelah katu, itu baru tanaman toganya di sini. Ya, Sebelahnya. atas katuk, di bawahnya toga. Kenapa seperti itu? Ibu tidak akan bisa pakai bedengan yang ini itu dalam jangka waktu mungkin 9 bulan ya. Sampai ininya dipanen kan? Ya. Nanti kalau yang bagian tengah itu Bilang bapak itu lo 9 bulan Melahirkan. Memang enggak, itu 9 bulan 10 hari. sponsor. 10 hari. Dia nyeponsorkan Pak Melki. Kalau sawit kan 6 bulan. Iya. Terus yang di tengah ini adalah tanaman yang umur 1 sampai 3 atau 5 bulan. Kangkung. Di bagian tengah. Ya, nanti kangkung, kacang-kacangan gitu bagian tengah. Jadi semakin ke tengah itu yang bedengan yang sering ibu-ibu gonta-ganti ini tanamannya gitu. Gonta-ganti apa? Pacar. Apa sih? Kan masa lalu. Ya pas kalau apa kalau yang seperti ini bagus gitu, udah bagus yang bagian bawah itu perlu ditahan. Nanti kalau misalnya panen nanam gitu ya, kalau di sini ada buat aja 5 bedengan gitu panjang ini, suruh bapaknya nyangkul gitu. jalur panjang nggak enak Pak, mau ngajak-ngajak foto-foto. Ya. Suamiku bedo. Hitung dengan ini, dengan anggota. Misalnya anggotanya berapa punya ibu? 15 orang. Kalau nanam kangkung untuk 1 hari itu kira-kira untuk 15 orang itu. Kurang lahannya. Misalnya kalau 1 bedengan dari sana sampai sini atau 2 bedengan itu cukup untuk 15 orang. Nah. Kalau cukup untuk 15 orang, nanam hari Seninnya untuk 15 orang. Nanti hari Kamis baru nanam lagi di bedengan yang 2 lagi. Ya, supaya kalau panen yang umur 21 hari atau 27 hari itu kemungkinan ibu makan sayur kangkung 2 kali dalam seminggu dari kebun sendiri. Biasanya gratis atau jual, Bu? Ya, berarti lebih bagus itu. Dijual terus itu masuk balik kan. Seperti itu. Terus kalau nyiram itu untuk nangani hama selain kita pakai nyemprot, itu nyiram itu Pak siraman. nanti ada itu ya. Ibu, tolong ambil yang di plastik. Apa? Nyuci tanaman. Sistemnya cuci tanaman. Kalau untuk penanganan hama itu. Oh iya. Nggak usah banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak, separuh. Teman Minggu itu cuci tanaman. Cuci tanaman itu caranya dia. nah gini, Dikasih mandi nih. mandiin. Saya cuci juga. Ya.
Biarpun sudah tanaman sudah besar harus Ya, apalagi kayak cabai itu. Kalau ibu-ibu lihat tanaman semua di tanaman kita itu hama itu berada di bawah. Dia cenderung kenapa di bawah daun? Dia menghindari air. Makanya kita harus dibasahin. Biar aja kan membadul Ya. apa-apa. Jadi harus disenyum Biar begitu. subur. Ini. Siapa? Harus disenyum begitu. Ya, itu paling enggak 2 kali dalam seminggu. Kalau apalagi cabai itu kalau musimnya akan berubah dari panas tiba-tiba hujan, kita udah masuk musim penghujan, itu hama itu akan banyak datang. Makanya sebaiknya ibu-ibu itu kalau nanam tanaman apalagi cabai, terong, tomat itu sering akan ketemu kutu di bagian bawahnya. Makanya kalau kita pakai sistem ini, sistem mandiin, bersihkan tanaman itu, dia tidak sampai misalnya cabai itu sampai keriting daunnya, sampai itu tuh enggak. Karena paling tidak hama tuh datang itu dia perlu berapa hari baru sampai dia ganggu tanamannya. Kalau ibu-ibu dalam seminggu itu 2 kali aja, ya dia ini enggak terlalu berkembang biak di kebun kita. Minimal berapa hari datang namanya itu? Ya, Minimal berapa hari sudah datang namanya itu? dia tergantung lingkungan hama itu. Kalau misalnya ibu-ibu nanam cabai terus, hama yang di cabai itu akan berada di sekitar kita. Pernah nanam kangkung terus tanaman ketiga ada kutunya? Ya. Karena nanam kangkung terus kan? Kangkung terus, hama itu yang senang di kangkung. Jadi dia enggak kemana-mana, enggak ke kebun Dawis RT 3 nih, RT 7. Dari RT 3 sana enggak ke RT 7. Karena di RT 3 tuh kangkung terus kan. Jadi dia di situ aja. Oh, pantasan. Ada kumbang tadi di situ. Ya, makanya kalau kita nanam tanaman yang bervariasi, Ganti-ganti. yang mau tetap tanam kangkung terus, yang harus kita perhatikan adalah mencuci. Ya. pakai anu itu kan kayak gembor itu nampak cuma dapatan di selang kan kayak punya Mbak Ida tadi. Terus Kayak ini, Pak. kita siramkan sudah daun-daunnya. Terus Jadi sembari kita ujungnya nyiram selang itu tiap kan masukkan di hari, sini ya. biar enggak rebah dia. Iya. Oh iya. Sebenarnya kalau kangkung itu rebah enggak apa-apa. Enggak, maksudnya kalau nyemprot lombok gini. Kalau kita lombok. nyiram kan sekalian kan daunnya. Oh, iya. Kita siram-siram gitu tiap nyiram itu. Ya. Itu lebih bagus kan malahan. Itu Kalau penyiraman pakai- itu anu kah? Bagusnya sehari itu 2 kali atau gimana? Ya sore aja. Atau sore aja enggak apa-apa. Apa ada Dia aturannya? sore sama ini. Kalau kita panas gini, Iya. Tengah terus hari. tiba-tiba hujan, Kan loyok dia. bagusnya habis itu Siram. bilas. Kayak kita Dengan kena air bias. hujan ya Ya, dibilas. bilas. Karena air hujan itu dia bagus untuk beberapa jenis tanaman, tapi untuk tanaman sayuran itu karena kandungan garamnya agak tinggi, dia bisa buat tidak bagus. Ya. Jadi siram-siram menghilangkan anu air hujan tadi. Ya, dia hanya kita siram untuk kayak dia bilas gitu. Walaupun hujan ya. Iya. Kalau dia hujannya tiba-tiba dari panas langsung hujan, itu bagusnya dibilas. Gitu. Kalau hujannya sore, berarti besok pagi Iya, dibilas. disiram. Tak mungkin dibilas. malam. Ya, mungkin malam. Oh, malamnya enggak apa-apa. Hanya sama bapaknya jam-jam 12. Lain lagi dia. Nanam di bedengan yang sama, apalagi nanam kangkung, sawi, bayam, itu dia tuh tanaman yang paling rakus itu.
atau sawi bayam itu. Makanya walaupun ibu pikir tanahnya hitam tapi hasilnya enggak bagus. Kalau nanam tanaman yang sama mulai 3 kali kangkung, ketiga itu udah mulai enggak bagus. Nah, yang perlu dilakukan itu kalau kita sering ini pakai TSP. Iya. Karena TSP ini gunanya itu sebagai pendorong awal. Kalau tanaman hidup mau apa? Tahapannya itu kalau dia sudah lepas dari biji, terus jadi kecambah gitu. Nanti kalau kecambahnya itu sudah jadi daun, itu tanaman itu ambil makannya di tanah. Tapi kalau dia masih model kecambah, dia tuh bukan ambil makan di tanah, dia ambil makan di bijinya itu. Dia bukan ambil makannya di tanah. Makanya kalau pas kita udah musim panas terus ibu-ibu nanam, sebaiknya tanaman itu bijinya direndam, apalagi kangkung. Direndam biar dia bengkak dulu. Berapa lama ya? Berapa jam? Sekarang. Jam. Ya, kayaknya sejam aja gitu. Lihat dia udah Enggak juga sampai semalam ya. enggak semalam. Semalam jambah dia. Bikin toge. Ya, biar kalau nanam nanti nanam terus dia kan udah nyimpan air di bijinya. Iya. Kalau ibu lupa siram, dia masih ada air. Oh di rumah. Kalau seledri, ya sebaiknya Terlalu panas kalau di tempat, makanya di rumah-rumah. Di rumah ya dimulai terus mati. Kalau di kebun kan terlalu panas. nanti kalau tanaman yang kayak misalnya ibu bilang kerdil-kerdil itu ya, termasuk ini kan? Ini kates juga begini. Beberapa kali orang dan di bawah itu. Tidak mau berkembang. Kalau kita ginikan tanah itu tidak mau terbelah, kemungkinan air itu tidak masuk, dia lewat. Mana itu enggak memang dipelihara sudah itu. Ya. Jadi dipastikan pas nanam itu cek tanah itu. Dicek gini, kalau dia enggak udah agak kuat, agak keras, apa ibu ambiar? Ya, itu bahasa London Timur. Ya, dipastikan harus agak gembur. Itu baru air yang jatuh meresap dan tersimpan. Kalau semakin dia itu gini, ya muda, terus bedengannya agak tinggi, itu sebenarnya ibu-ibu cuman perlu nyiram itu sehari sekali. Bisa sore atau pagi, sehari sekali aja nyiram. Tapi kalau keadaan tanahnya seperti ini, harus siramnya 2-3 kali. Karena kemungkinan hujan itu lewat, bukan masuk. Ya. Kalau ini termasuk tanahnya bagus enggak ini? Enggak ya? Enggak. Lagi di polybag, disiram walaupun siang. Iya. Biar bercabang namanya. Misalnya gini, kalau ibu kepanasan lah, ibu tunggu
sore baru minum air atau? Kalau siang bolong kan takut mati kan. Wah, enggak apa-apa siang. Aku tak siram kemarin. Bilang Pak Melki siang-siang tak siram enggak apa-apa. Aku tadi Nah. jam 1 nyiram ini. Enggak apa-apa habis zuhur itu. Nggak apa-apa Ada, siang-siang. yang penting kenyang kita nyiramnya. Ibu dapat rumus di mana siram siang itu tanaman mati? Ada mati. Oh, pakai logika. Iya, logika kita. Takut mati kan. Logikanya itu sama kayak kita manusia. Tanaman itu semakin panas, kita itu di manusia semakin haus. Jangan sampai kehausan di siang hari, tunggu sore hari baru kita minum. Ya. Coba nanti kalau ibu Hilang tes, nyawanya. tuh, siram aja, nanti sore itu malah dia ini bangun lagi. Dekat ya. Karena kalau air kita itu biasanya air apa? Air yang kita pakai itu hati-hati. Itu air itu bisa datangkan penyakit malah. Misalnya nih, kalau musim kemarau, terus ibu-ibu nanam pakai siramnya pakai air di apa waduk atau di apa kolam gitu. Tapi kalau kondisinya itu airnya di atas itu ada kerak kayak gitu, itu jangan pakai untuk siram. Justru tanamannya jelek. Ya. Walaupun kita udah ini ya, kita udah pokoknya ada pupuk, kita buat pakai pupuk kandang, itu penyakit itu malah datang lagi. Nah, caranya itu kalau kita biasakan pakai air yang tidak bagus adalah buat di ember seperti ini. Namanya praktek itu memang dia sendiri ngambil. Air itu kan bisa bawa penyakit ya. Nah, kalau kita pakai untuk nyiram itu bisa masalah juga di tanaman kita. Walaupun secara pemupukan kita udah bagus. Gitu. Ya, pakai air yang misalnya di ada ibu-ibu nanam siram pakai air yang ini enggak? Yang ada betagar gitu. Atau pakai air bagus semua, aqua. Ya. Gitu. Yang berkerat itu banyak itu aluminium sama besinya. Ya, dia yang buat karat itu. Jadi kalau keadaan air itu tidak bagus, itu buat keran di sini, taruh ijuk paling bawah. Ah, yang di aren itu yang Hitam-hitam. yang apa itu? Ya. Ditaruh ijuknya, terus apa? Arang sama batu. Ya, oke. Nah, batu-batu gini. Pakai sabut kelapa juga bisa. Jadi nanti biasanya penyakitnya itu sama besi yang karatan itu dia nempel di ijuk sama arang dulu, sama di batu. Baru kita buka. Ya. Dan salah satu cara sebenarnya supaya ibu-ibu tidak susah-susah nyiram itu pakai sistem irigasi tetes. Pakai botol atau pakai yang seperti ini. Ya. Jadi di ember itu sudah ditaruh
air campur pupuk. Nanti baru disalurkan ke bedengan. Apalagi yang nanam kayak model kangkung, terus Apa itu Pak? Nanti dikasih urea malah mati nanti. enggak. Kalau yang itu pertemuan selanjutnya baru kita pelatihan pakai sistem irigasi tetes. Biar ibu-ibu enggak ngeluh nyiram. Coba tanya Pak Melki kalau enggak. Apa? Umur 5 hari sudah dipupuk urea kan Pak 1 sendok Iya. Kangkung itu sama itu dicampur sama ya, kangkung itu 5 hari sudah saya tanya sama Pak Melki. masih hidup kan? Ya. Saya selalu tanya 5 hari sudah bisa pakai pupuk urea, tapi dia 1 sendok makan untuk 10 liter air. Jangan langsung taruh ureanya, mati. Ya, jangan ibu-ibu jangan sampai pakai pupuk yang kita pelatihan itu langsung ke tanaman. Mbak Gendor itu Pak 10 liter punya aku. Jangan pakai langsung ke tanaman tanpa dicampur air, Dicampur air dulu. bisa mati. Anakku sudah kasih pupuk hayati. Siramkan terus dia tinggal tanaman. Terus ini tanamannya jelek. Sama saya apa atasnya lagi? Kasih pupuk Anda lihat sih. Anda kasih Iya, sebenarnya kita buat lapisannya kayak kemarin. Ya sudah. Di bagian atas itu sebelum taruh tanah itu pupuk kandang. Ya. Baru nutup pakai tanah. Gitu. Kalau tanah ini keras dan asam, kalau ibu-ibu sering bakar-bakar di rumah, bukan di dalam rumah. Saya udah tahu nih ibu-ibu sini. Bahaya ini. Ya. Jadi abu dapur itu gunanya untuk buat tanah ini netral, tidak asam. Jadi sering-sering kalau ada bakaran di luar rumah, ambil dan ditabur, gitu. Ya, itu salah satu ngatasi juga apa untuk siput. Siput itu enggak mau lewat ini abu. Ya. Jadi kalau nanam ditaburin abu di gini, itu siput enggak mau. Kalau tidak ada hujan. ya siput malam keluar ya. Gepeng-gepeng itu kan. Ya. Kalau saya pakai ini aja Pak. Batu di dalam tanah Oh ya. atau di tanaman jangan dibuang. Dicuci lagi habis dipakai. Itu soalnya kena batu terus. Ya. Kita bersihin ke tanah. Berarti kalau kayak tanah sawit, apa itu tak apa-apa juga aja. Bijinya gitu apa yang Kalau apa biji sawit, kan kadang tempurung itu kan? ya kadang-kadang ini dia tumbuh. Masih ada anunya, kelapa di dalamnya. Iya. Sudah kering itu yang Kadang-kadang dia tumbuh itu. kalau yang kering itu Bisa. bisa, enggak apa-apa ya. Ya. Dia kalau pupuk hayati itu dicampur TSP enggak apa-apa ya, Bu. Biar tidak ada ini. Tapi kalau yang dicampur TSP itu tidak boleh pakai untuk nyemprot. Kalau ibu-ibu pakainya itu pakainya yang jenis pupuk yang ini, Gandasil, itu pupuknya hayati itu
yang pas buat pakai pupuk ganda silia merah itu bisa disemprot ketika ini sudah mau bunga pertama. Sudah pakai yang ini. Sebelum yang pakai yang ini itu kalau masih masa pertumbuhan awal sama yang di kangkung itu kalau nyemprot pakai yang hijau. Gandasil tapi yang hijau untuk nyampurnya. Ya. Kemarin siapa yang ada beli? Saya. Itu Itu yang enzim kemarin kan yang botol hijau itu. ya. Enzim itu kalau dia botolnya warna hijau, dia dipakai untuk tanaman yang sayuran daun. Atau kalau sayuran buah kayak cabai gini, sebelum dia berbuah. Sudah semprot. Ya, itu pakai pupuk itu. Itu kalau dalam 5 liter air atau 10 itu berapa sendok kira-kira? Berapa tetes? Dia butiran kan? Bukan Nah, yang cair. itu yang cair, yang botolan, yang cair. Iya. Itu biasanya pakai aja 1 sendok makan. 5 liter. Ya. Kalau ibu-ibu, saya mau nanya nih, biasanya kalau ibu-ibu nanam nih mupuknya kapan itu? Suka-suka. Ya, kalau ingat setelah Ya. kadang seminggu sekali. Ingat ya. Mau cepat jadi kan terus. Kalau hitungnya itu tergantung tanaman apa yang kita tanam. Misalnya kangkung itu cuman hidup itu 21 hari atau 27 hari maksimal. Berarti setelah 5 hari itu dia tumbuh, setelah 5 hari dari tanam itu tidak pakai siram biasa, siramnya harus ada pupuk. Ya. Kalau mau siram sore itu kadang-kadang harus ini per 2 hari itu campur pupuk untuk disiram, enggak apa-apa sampai habis itu pupuk kan. Bukan suka-suka. Itu umur 5 hari masih pakai 1 sendok urea. Sendok makan bukan sendok micin. Hari ke-7 itu pakai lagi siram urea itu 1 sendok makan. 5, 7 tadi itu air itu dari Liter air. Sampai hari ke-15 itu masih 1 sendok makan itu. masih sampai hari ke-12 Tri. Hari ke-17 itu udah 2 sendok makan. Hari ke-17 baru 2 minggu lah. Ya, istilahnya kalau di manusia itu kalau masa anak-anak nasi itu beras itu di model bubur. Nanti makin dewasa itu porsinya makin seperti itu seharusnya. Kalau ibu mau dapatkan hasil yang bagus sesuai standar, misalnya kalau di bungkusan itu bilang panen umur 21 hari, itu sebaiknya pakai standar itu. Ibu-ibu panen sayur itu 21 hari sudah panen. Bukan karena dia masih kecil, ibu biarin sampai sebulan, habis itu makan itu ngunyah serat, gitu kan? Ya, harus standarnya di ini bungkusan. Umur tanaman kangkung itu 21 sampai 27 hari. Karena 21 sampai 27 hari sayuran kayak kangkung itu mengeluarkan manisnya sendiri. Jadi ibu tidak terlalu banyak pakai penyedap sebenarnya. Kalau untuk kangkung itu. Sayur itu udah ada keluarkan rasa manisnya yang untuk apa? Gurihnya itu untuk pengganti micin itu. Apalagi ibu-ibu kalau buat, ada ibu-ibu yang buat pupuk campur micin.
Masako ada. Ya, kalau Mas Sabo itu Royco ada. Ya. Kalau udah pakai yang itu, yang ada micinnya, itu kalau masak nggak usah terlalu banyak micin. Micin campur terasi Om bilang. Ya? Micin campur terasi. Iya bagus. Ya. Kalau terasi bisa, micin bisa. Kalau buat pupuk hayati, pupuk yang ada kandungannya bakteri sama jamur, itu sebaiknya tidak pakai micin. Kalau tidak ada micin itu pakai Royco. Royco itu lebih sedap daripada Masako. Ya, karena dia itu kalau pakai Royco itu untuk pengembangbiakan bakteri yang bagus untuk badan. Kalau ibu nggak pakai untuk masak nggak apa-apa, pakai untuk buat pupuk. Ya, seperti itu ya. Jadi ya seperti itu ibu-ibu, untuk nyiramnya bisa siang, takarannya, pupuknya itu per 2 sampai 3 hari bisa. Sering-sering cuci tanamannya, apalagi kalau di dekat rumah ada paling rentan itu cabai, tomat, terong, itu harus cuci bagian bawah. Gitu. Atau kalau ibu-ibu udah berpikir nanamnya jangka panjang, ada satu cap yang tidak boleh dipakai untuk racun bumbu, hanya pakai untuk nyuci dan ini apa pupuk. Minggu depan, kalau minggu depan ada Bilangnya mbaknya itu mentimun ya. yang masih baru pentil, bilangnya busuk, apa penyebabnya? Wih, tekok mulai rawani. Malu ini Pak nanya apa? Kalau itu pertama itu kurang makan, kurang ada makanan. Makanya setiap tanaman yang udah masuk masa, kalau manusianya pemuda itu, kalau tanaman itu mulai berbunga, hati-hati tidak ada pupuk, harus ada pupuk terus yang kita kasih, karena dia kerja itu double 2 kali. Dia kerja bukan hanya untuk bertumbuh, tapi berkembang biak. Maka dia perlu makanan itu banyak. Kalau waktu ada timbul bunga pertama, itu makanya ibu-ibu harus siapkan pupuk yang model kayak gini, gitu. Untuk di tanah itu dia masuk masa untuk berkembang biaknya itu cukup makanannya. Kalau tidak cukup, biasanya sama seperti kayak semua tanaman lah, termasuk sawit itu. Kalau tanaman dia itu udah ada sistem di dalam tubuhnya. Kalau makanan kurang di tanah dan di dalam tubuhnya, dia akan merontokkan, mengurangi, karena dia sudah merasa dirinya tidak sanggup. Kalau dia paksa, itu kadang-kadang itu nanti tanaman itu mati. Biasa itu ada ketemu di jeruk. Ya, yang kita paksa tiba-tiba dia mati, itu karena dia paksa untuk berkembang biak, tapi dia tidak punya cukup makanan. Karena ibu-ibu ini semua punya sawit kan? Ibu-ibu? Ya punya. Bapak-bapaknya yang punya, kalau ibu enggak. Kalau ibu-ibu punya bapaknya. Ibu yang mengaku ya punya bapak. tapi ibu yang ambil uangnya. Iya, ambil uangnya ibu Tapi kalau aja. saya punya saya memang, soalnya saya ikut nanam juga sih. Oh iya. Iya, ikut ngerawat, Iya. ikut bersih, ikut nanam. Itu Ya. kalau ibu ikut nanamnya sawit itu,
ada dicat warna hijau gitu. Ini punya saya. 143 punya ibu, 143 punya bapak. Bagi dua. Uang paling tidak 4 juta dalam setahun beli pupuk. Jangan sampai tidak ada uang beli pupuk. Dalam 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun paling tidak 4 juta. Ya, gitu ya. 1 tahun 2 kali. Baik kalau ya Kalau kotoran sapi itu yang langsung dari biogas itu ya. Langsung bagus. Kalau dari biogas tambahin lagi. kan keluar tuh seluri itu kan. Ya, Hari tadi ya. ya. Nggak usah didengarin. Yang air selurinya itu Namanya seluruh Karena dia mengalir sendiri. air dari habis proses biogas itu ke limbah itu seluri namanya. Ya. Markanya belum ada sampai sekarang. Namanya seluri. Namanya dari dulu seluruh ya. Ya. Itu langsung dicampurin pupuk hayati itu. Ya. 1 gelas gitu. Nanti pakai untuk siram. Jadi namanya seluri hayati. 1 gelas aja itu. 1 gelas aja. Kalau enggak dicampur juga enggak apa-apa. Ya. Suami saya itu nggak dicampur langsung sapi. Kalau langsung siram enggak apa-apa. Air kencingnya aja om. Langsung kalau sawit itu tahan. Ya. Tapi jangan siram dekat sawitan. Siram di tumpukan pelepahnya. Itu pelepahnya atasnya gitu kan enggak pinggirnya gitu kan. Di pinggiran gini. Oke. Di pertemuan minggu depan bisa pertemuannya. Ibu-ibu Lagi minggu depan. GRT berapa? Berapa? Yang siap. Ketiga. Hah? Siap tempat aja. Ya. RT berapa tuh ya ada tanaman? Naiknya dari RT 3 kah? tempatnya tidak memungkinkan. Sudah foto?
Kalau